Halo teman-teman, selamat malam. Halo, selamat malam juga. Nah, malam ini aku ya puji Tuhan ya, puji Tuhan bisa on time gitu ya. Jadi ini aku memang start IG live-nya lebih awal nanti supaya apa? Supaya di jam 8 pas nanti kita bisa langsung mulai gitu ya untuk pembahasannya. Jadi supaya nanti ya bisa dapat banyak gitu ya pembahasan-pembahasannya. Gimana kabarnya kok? Puji Tuhan baik, sehat-sehat saja gitu ya. Jadi tidak ada ya aman-aman aja lah teman-teman ya. Nah, teman-teman gimana? Nah, kalau teman-teman sendiri, teman-teman kabarnya seperti apa? Boleh dijawab ya di chat IG live-nya supaya aku tahu nih. Karena kan kita terakhir bertemu di minggu lalu ya. Nah, semoga ya pada sehat-sehat selalu ya teman-teman ya. Oke. Nah, by the way teman-teman, untuk yang sudah gabung di IG live-nya, mohon ditunggu ya, kita menunggu teman-teman kita yang lain dulu supaya apa? Supaya nanti kita rame-rame gitu ya, rame-rame kita startnya supaya tidak ada yang tertinggal. Dan by the way, teman-teman juga feel free untuk share IG live ini ya ke rekan-rekannya, keluarganya atau siapapun lah teman-teman kalian gitu ya. Yang juga sama gitu ya, berjuang di market. Nah, supaya apa? Supaya ya banyak pihak, banyak orang yang bisa terbantu gitu ya dari kehadiran live kita. Nah, karena tujuan utama kita hadir gitu ya setiap minggu, ya kita mau ngebantu teman-teman sih, purely itu gitu ya. TPIA please ya nanti ya. Nah, kita tunggu teman-teman kita yang lain dulu ya. Nah, by the way ini sudah jam 8, nggak apa-apa, kita tunggu 1-2 menit lagi ya teman-teman ya, sambil kita ngobrol-ngobrol santai dulu ya. Malam-malam. By the way, aku mau ucapin juga ya, selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ya, ke-81 ya. Dan ya, semoga di tahun yang baru ini gitu ya, untuk negara kita ya bisa semakin baik ya. Dalam segala hal, dalam hal ekonomi, dalam hal market gitu ya, dalam hal pemerintahannya gitu ya, orang-orang di dalamnya semoga bisa semakin baik gitu ya ke depannya. Nah, kita hanya bisa apa? Kita hanya bisa berdoa. Jadi kalau kalian juga tidak suka gitu ya dengan negara kita sekarang, ya nggak jadi masalah juga. Nah, tapi kalian apa? Kalian tetap harus mendoakan karena kalian semua gitu ya menginjakan kaki hidup di negara ini gitu ya. Nah, jadi kita sama-sama lah bahu membahu gitu ya, berdoa sama-sama dan melakukan yang kita bisa gitu ya. Nah, sebaik mungkin untuk apa? Untuk negara kita juga. Nah, karena pada akhirnya ya kita sendiri yang akan menikmatinya gitu ya. Cara baca saham yang mengalami kenaikan itu kayak gimana Pak? Kalau boleh saya tahu, baik dalam bentuk BPJS sama BSJP. Biasanya kita pakai ilmu technical ya. Sama ya kalau memang tipikalnya lebih short term, bisa tape reading gitu ya. Tape reading itu kita biasanya ngelihat dari order book ya, susunan order book. Terus kita ngelihat dari price action di hari itu, volumenya gitu ya. Nah, banyak hal sih sebenarnya gitu ya. Nah, cuma memang aku fokusnya sih lebih ke technical ya. Ini sudah jam 8.02 ya. Oke, teman-teman. Sesuai yang tadi aku sudah bilang dan ini aku lihat ya sudah lumayan lah gitu ya yang gabung. Nah, by the way, aku mau infokan juga gitu ya bahwa live malam ini gitu ya, Senin malam ini gitu ya, berhubung hari ini libur gitu ya, makanya live kita itu kita adakan di hari Senin, bukan di hari Minggu seperti biasanya gitu ya. Nah, live ini nanti akan ada recordingnya teman-teman. Nah, jadi ya kabar baik lah untuk teman-teman yang nanti mungkin nggak bisa join sampai full. Kalau kalian mau nonton versi fullnya, bisa di mana? Bisa di IG Reels Mancing Saham ini gitu ya. Jadi pastikan apa? Pastikan kalian follow dulu gitu ya. Nah, untuk yang belum follow gitu ya. Oke, tanpa lama-lama kita akan langsung aja mulai ke pembahasan tentang ISG kita ya. Pertama ya. Nah, kalau aku lihat ISG-nya ya,
semingguan terakhir jujur gitu ya, jujur sangat-sangat volatile. Ya, kalian bisa melihat sendiri ya. Di hari Senin koreksi lumayan gitu ya. Habis itu Selasa lanjut koreksi gitu ya 1,5 sekian persen nih. Nah, habis itu Rabunya orang-orang mikir ini bakal turun lagi, ini bakal nutup gap. Dia nggak nutup gap. Dia besoknya langsung rebound. Reboundnya kencang juga, 1,7% ya. Nah, habis itu orang-orang sudah pada happy. Besok kayaknya bisa lanjut naik. Dibanting lagi. Ya, dibanting habis-habisan di hari Kamis. Nah, kalau kalian ingat ya. Habis itu, aduh ini besok beliau gitu ya. Pak Presiden bakalan pidato 2 kali. Aduh mampus ini bakalan merah pekat. Kalian bisa lihat sendiri. Marketnya apa? Apakah merah? Tidak ya. Malah hijau sangat pekat di hari Jumat kemarin. Ya, jadi kalau kita bisa bilang, memang semingguan terakhir ini pergerakan ISG benar-benar dikocok-kocok ya, dikocok-kocok, high volatility gitu ya, kalau kita bisa bilang. Nah, karena memang karakternya ISG setelah aku lihat-lihat ya, memang ISG ini cenderung lagi di fase-fase yang lebih cenderung sideways teman-teman, atau konsolidasi. Nah, cuma arah besarnya itu tetap sama ya. Jadi kalau kalian ingat live kita di minggu lalu ataupun 2 minggu lalu gitu ya, aku tuh ada sebutin gitu ya bahwa memang aku pribadi pun cukup optimis gitu ya tentang ISG kita di bulan Agustus ini semestinya akan hijau. Ya, semestinya akan hijau dan targetnya bisa kemana? Nah, targetnya itu aku selalu bilang hal yang sama ya. Ini kalau kalian juga sering baca gitu ya, brief kita tiap pagi di Ownuts Community di Telegram ataupun di Stockbit kita Ownut, itu aku kadang sering share gitu ya. Itu ya tetap sama gitu ya. Sebenarnya target dari ISG ini tidak berubah. Nah, target pertamanya ada di mana? Target pertamanya di sini, resisten ini. 6.480 hingga dengan 6.612. Itu dulu. Nah, nextnya baru ini untuk base skenario-nya lah gitu ya. Nah, bonusnya lah, kalau memang dikasih di bulan Agustus ini, semestinya dia bisa naik sampai nutup gap atasnya di 6.705. Nah, cuma hati-hati apa? Hati-hati ISG-nya dalam short term gitu ya, dalam jangka pendeknya, nggak akan langsung naik kencang seperti ini. Tapi bisa apa? Bisa dikocok-kocok dulu, dia dibawa turun dulu, habis itu baru naik lagi. Nah, tapi endingnya kita bisa melihat di sini masih bullish teman-teman ya. Jadi ini prospeknya untuk kedepannya ISG menurutku masih cerah, masih aman, dan targetnya masih sama gitu ya. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Nah, amit-amit kok. Amit-amit kalau kedepannya koreksi lagi. Nah, supportnya itu sebenarnya sekarang ada di mana sih untuk ISG? Nah, aku melihat masih support yang sama juga gitu ya, seperti yang sebelumnya aku ada sebutkan, yaitu di mana strong supportnya sekarang itu ada di 6.201 hingga dengan 6.288. Ini itu merupakan area strong support kalau aku bisa bilang. Kenapa? Karena di sini ada kumpulan beberapa support ya. Jadi di sini selain ada support horizontalnya, di sini juga ada support uptrend lainnya ya. Selain itu, kalau kalian melihat di sini ya, ini ada garis kuning nih. Nah, semingguan terakhir ISG cukup nurut dengan garis kuning ini. Ini garis apa? Ini adalah MA20-nya. Ya, jadi kalau bisa aku cluster gitu ya, aku jadikan area ini ada di 6.201 hingga dengan 6.288. Jadi selama ISG bisa bertahan di atas itu aman aja sih. Arahnya masih akan terus naik, masih akan bullish. Oke? Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan ya. Nah, yang jadi concern adalah di minggu depan itu ternyata FTSE-nya ya, FTSE itu bakalan melakukan pengumuman peninjauan indeks kita seperti apa, apakah tetap di freeze atau di unfreeze. Nah, terus yang keluar apa aja gitu ya, kalau memang ada yang keluar dari indeksnya, itu akan diumumkan di tanggal 21 ya. Tanggal 21 Agustus nanti. Nah, 21 Agustus nanti itu adalah hari Jumat ya. Jadi ya kemungkinan mendekati itu gitu ya, mendekati hari Jumat bisa jadi gitu ya, marketnya akan lebih cenderung konsolidasi gitu ya, lebih cenderung wait and see lah. Nah, jadi itu yang kalian mesti ketahui untuk minggu depan overall. Tapi kalau kita melihat dari sudut pandang gitu ya, market global, ini aku sudah share juga ya sebenarnya ya, di mana di mancing saham community kita. Ini barusan sih tadi malam gitu ya. Nah, aku ada bilang bahwa apa? Nah, setelah aku cek ini overall market globalnya ini cenderung bagus ya. Jadi kalau kita bisa lihat di sini
market Asia ya khususnya ya, yang dari pagi tadi open sampai sore sampai siang tadi gitu ya. Itu overall pada hijau pekat teman-teman. Mulai dari market Thailand ya, terus Korea Selatan, terus Hong Kong, Jepang, Taiwan gitu ya, China dan lain-lain ini semua cenderung hijau gitu ya. Dan hijaunya bukan tipis-tipis gitu ya, tapi kalian bisa melihat di sini hijaunya sih rata-rata di atas 1% ya. Nah, jadi menurutku cukup pekat gitu ya, dan ya ini adalah good sign lah untuk apa? Untuk eh, potensi pergerakan ISG kita di besok hari gitu ya. Jadi ada kemungkinan sih bisa lanjut hijau. Apalagi kalau kita ngelihat di sini, ini adalah screenshotan pergerakan market komoditinya ya, market komoditinya hari ini. Jadi kalau kita bisa ngelihat juga overall ya gold, silver dan lain-lain lah gitu ya. Ini overall ya cenderung cenderung menghijau sih teman-teman. Jadi tidak ada yang jelek ya dari market global. Jadi overall still good ya. Jadi ya aman-aman aja lah. Semoga besok ya marketnya bisa mendukung ya dan bisa lanjut hijau. Tapi kalaupun dia turun nggak perlu panik ya. Selama dia bergerak di atas support ini aman aja, masih bullish ya. Itu untuk ISG-nya. Nah, next kita akan langsung bahas ke saham-saham requestan teman-teman ya. Nah, jadi silahkan kalian kalau mau request boleh, nanti aku pilih beberapa ya, nggak mungkin semua aku bisa bahas gitu ya. Nanti aku akan pilih berdasarkan yang paling banyak di request ya. Nah, yang pertama tadi aku ada lihat ya, teman-teman itu ada yang minta TPIA. Boleh kita bahas ya. TPIA overall kalau kita ngelihat di sini ini cukup clear ya. Jadi kalau aku bisa simpulkan pergerakannya saat ini cenderung apa? Cenderung sideways sebenarnya. Nah, cuma kalau kita melihat dan berkaca dalam seminggu terakhir, TPIA itu cenderung terkoreksi cukup dalam gitu ya. Jadi kalau nggak salah dari 2200-an, dia itu close di hari Jumat itu jadi 2010. Jadi minusnya memang dalam seminggu terakhir sekitar 10% gitu ya di TPIA. Dan ya kalau kita ngelihat memang dalam semingguan terakhir ini pihak foreignnya cenderung ya cukup banyak ya, cukup banyak outflow dari TPIA ini gitu ya. Nah, makanya kalau kalian lihat ini AK, BK dan kawan-kawan ini semua di sisi top seller. Dan kalau kita lihat dari sisi top buyer, ini ya kurang begitu menarik ya, karena yang akum itu cenderung pihak retail gitu loh. Jadi ini purely memang dalam semingguan terakhir cenderung ada distribusi yang terjadi di TPIA. Dan kalau kita ngelihat, ya bersyukurnya memang TPIA ini masih bisa bertahan ya di atas area strong supportnya. Jadi strong support dari TPIA itu adalah di garis hijau yang aku tandain ini. Ini dari kisaran 1900-an hingga dengan 2000. Itu adalah support dari TPIA, oke? Nah, jadi bisa-bisa aja gitu ya kalau memang kedepannya TPIA ini masih mau lanjut retrace, dia itu akan menguji area support itu. Selama TPIA bisa bertahan dari area support itu, semestinya dia bisa rebound ya. Nah, karena apa? Karena balik lagi, secara tren kalau kita melihat dalam beberapa minggu terakhir ini cenderung konsolidasi. Jadi dia setiap menyentuh support pasti dia rebound. Nah, rebound, naiknya kemana? Naiknya selalu ke resisten. Resisten dari TPIA sekarang itu masih sama ya seperti sebelumnya, ada di kisaran 2200-an. Jadi ya masih akan cenderung lanjut konsol lah gitu ya. Nah, next kita bahas apa? Wait ya, aku coba lihat dulu. BRPT, oke. Ada yang minta BRPT, ya boleh lah saham-saham PP dulu ya. Nah, kalian boleh request saham-saham PP yang kalian minta mau bahas apa gitu ya, nanti aku akan share. Nah, BRPT seperti apa? BRPT overall still good ya. Jadi kalau kita ngelihat structure pergerakannya, ini clear ya. Clear masih apa? Masih bullish sih sebenarnya gitu ya. Dan kalau kita ngelihat dari indikator-indikatornya pun kelihatan sih BRPT ini ya sampai detik ini itu masih cenderung kuat ya momentum bullishnya. Jadi ini arahnya kalau kita lihat secara teknikal masih cukup clear. BRPT masih akan bisa naik gitu ya. Naiknya kemana? Ke last high-nya dulu ya, at least ya. Ke kisaran 1950-an lalu 2000-an. Nah, kenapa aku bilang naik? Karena aku melihat dari sisi Broxum-nya, flow-nya itu juga kelihatan bagus teman-teman. Ya, mau semingguan terakhir dia cenderung konsol-konsol aja, itu cenderung terus diakumulasi. Akumulasinya oleh siapa? Oleh pihak foreign juga. Nah, paling banyak itu sebenarnya sama ZP ya. Cuma kalau kita melihat di hari Jumat kemarin, itu AK juga jadi top 1 buyernya gitu ya. Jadi overall still good sih secara flow, secara technical. Habis itu
Cuan PTRO, oke. Cuan. Cuan ya, meskipun memang kalau kita ngelihat dalam 2 hari terakhir ya, setelah di hari Rabu kemarin itu dia berhasil rally gila-gilaan gitu ya, naik 20%, dia kan mengalami retrace ya. Retrace ini cenderung masih sehat. Kenapa aku bilang sehat? Iya, karena kalian bandingkan aja dengan dia kenaikannya ya, dengan penurunannya ini masih eh, sangat berbanding jauh gitu ya. Jadi lebih jauh masih naiknya dibanding turunnya. Nah, jadi kalau kulihat ini cenderung masih sehat, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dan kalau kita berbicara secara struktur pergerakan besarnya, secara teknikal, ini semua menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa secara tren maupun momentum pergerakannya ini cenderung masih bullish memang. Nah, jadi meskipun dia koreksi-koreksi sehat, ini nggak jadi masalah sih. Nah, cuan itu punya kisaran area support ada di mana? Di kisaran 800 dulu. Ya, kalian perhatikan angka 800 ini. Kalau cuan bisa bertahan di atas itu, dia mulai ada tanda-tanda bisa rebound dari sana, maka ya sangat clear lah. Dia bisa langsung cepat apa? Cepat balik, rebound, balik bullish lagi. Ya, lanjutin bullishnya lagi. Targetnya di mana? Targetnya ada di gap. Ini adalah area gap ya, yang belum tertutup di 885 hingga dengan 920. Nah, cuma hati-hati. Kalau apa? Kalau ternyata ke depannya gitu ya, dalam short termnya, cuan ini masih lanjut turun. Nah, ternyata dia breakdown dari 800-nya. Kalau hal ini terjadi, maka dia bisa aja sampai support kuat berikutnya. Yang ada di mana? Kisaran 750. Oke? Nah, cuma walaupun dia retrace ke 750 pun, endingnya semestinya akan bisa balik naik lagi. Ya, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan juga. Overall masih bagus ya. Masih oke lah. Masih bullish itu. Nah, PTRO gimana? PTRO juga sama ya, seperti cuan. Cuma aku melihat PTRO jauh lebih kuat secara flow. Kalau kita berbicara secara flow, memang cuan dalam beberapa hari terakhir cenderung didistribusikannya cukup besar gitu ya. Nah, cuma kalau PTRO kelihatan di hari Jumat kemarin, dia itu sudah mulai kembali membentuk candle hijau dan kelihatan ada akumulasi. Akumulasinya oleh siapa? Nah, ini juga bukan dari retail ya. Jadi kalau kita ngelihat top 1 buyernya, PTRO itu paling banyak memang diakum sama LG. Ya, ini semestinya memang smart money ya. Entah itu fund lokal atau siapapun lah. Cuma kalau kita lihat memang ini semestinya bandar gitu ya. Nah, jadi menurutku PTRO juga cukup menarik dan memang secara struktur pergerakan, secara momentum kalau kita ngelihat stochastic maupun RSI gitu ya. Ini cukup clear juga sih hingga saat ini memang keadaannya masih bullish gitu ya. Nah, jadi targetnya masih sama ya. Semestinya sih PTRO bisa naik ke last high-nya dulu karena itu tepat di resisten ya di kisaran 5.500. Lalu nextnya kalau memang dia bisa break dari sana, maka sangat potensial sih untuk PTRO at the end bisa naik ke strong resistennya yang ada di kisaran 5.700-an hingga dengan 6.000. Dan ini tepat juga ya, merupakan apa? Merupakan target dari bullish flag yang sebelumnya dibentuk. Oke, ini untuk PTRO. Habis itu, bentar ya. Ini saham-saham PP nih. Masih saham-saham PP ya. Ada lagi yang mau dibahas? Saham-saham PP? Bentar. Tadi kita sudah bahas 4 sih. Oke. Nah, kayaknya kita lanjut aja ya. Kita lanjut ke... Ini ada yang minta VKTR. VKTR oke. Terus... Bull. VKTR. Nah, PTRO kan baru dibahas tuh. Nah, ada yang nggak merhatiin tuh. Ya. Bentar. Ini lagi loading guys. VKTR ya. VKTR Bull. Oke. VKTR dulu sebentar. Masih loading. Ini agak lemot nih. Bentar ya. Kita coba refresh aja deh. Nah, ini kelihatan ya. Nah, VKTR ini kelihatan ya secara structure pergerakan ini juga sangat clear sih. Memang sampai detik ini ya, ini VKTR cenderung masih bullish ya. Dia selalu membentuk yang namanya higher low. Dia selalu juga membentuk yang namanya higher high ya. Nah, sekarang dia itu lagi menguji-nguji gitu ya kisaran area resisten. Resisten kuatnya itu ada di kisaran 900. Oke. Nah, kalau aku lihat VKTR kenaikannya di hari Jumat kemarin itu cenderung sangat bagus ya. Kenapa? Karena kenaikannya meski memang dia itu belum bisa breakout ya dari resisten 900-nya, kelihatan di sini candle hijaunya cukup pekat ya.
Nah, ini menunjukkan bahwa memang momentum bullish-nya masih cenderung lebih kuat dibanding momentum bearish-nya. Dan kalau kita melihat dari volumenya, ini menarik nih. Jadi dikala dia itu berhasil naik cukup signifikan di hari Jumat kemarin, itu dia disertai dengan adanya lonjakan volume. Dan kalau kita ngelihat dari sisi Broxum-nya gitu ya, dari sisi flow-nya ternyata sangat bagus juga hasilnya. Karena memang VKTR ini di hari Jumat cenderung ada diakumulasikan ya, cukup besar sama siapa? Sama PD, AK, CC, YU, DR. Nah, terus kalau kita ngelihat dari sisi sellernya siapa gitu ya. Nah, sellernya ini retail-retail semua nih kalau dilihat ya. Jadi cenderung bagus ini. Ini ada akumulasi. Ya, semestinya gitu ya, semestinya soon lah gitu ya. Ini akan bisa breakout dari 900. Kalau dia bisa breakout dari 900, maka next targetnya ada di kisaran 975 hingga dengan 1000-an. Nah, cuma hati-hati ya. Tetap hati-hati. Kalau amit-amit nih marketnya juga zigzag-zigzag gitu ya, besok turun lagi. Nah, bisa aja sih sebenarnya dia balik retrace lagi gitu ya. Nah, VKTR yang pasti sekarang itu ada area support ada di mana? Di kisaran 800 itu yang paling kuat. Ya, jadi kalau kalian mau incer untuk entry, itu sebenarnya paling bagus di dekat-dekat 800. Oke, itu untuk VKTR. Habis itu bull. Nah, habis itu ada yang minta BP ya. BP, sebentar aku coba ceknya. BP, terus apa lagi tuh? Ya, ntar lah satu-satu ya. Bull dulu deh. Bull sama BP ya. Bull gimana? Bull overall sih still on track sih, teman-teman. Dengan apa? Dengan bullish channelingnya di sini. Walaupun memang kelihatan di sini mulai apa ya? Kalau aku bisa bilang ini mulai tanda-tandanya nggak enak nih. Karena apa? Karena dia cenderung ya cukup sering gitu ya. Dia tuh bermain di kisaran-kisaran uptrend line supportnya. Jadi ini memang cukup rawan juga untuk apa? Untuk kalau memang dia mau turun lagi nih, ini bisa jadi breakdown. Nah, ketika dia breakdown itu bakalan jelek gitu ya. Nah, cuma sekarang sih belum gitu ya, teman-teman ya. Nah, jadi kalau kulihat intinya bull kalian perhatikan last low-nya. Last low-nya ada di 416 ya. Nah, selama bull bisa bertahan di atas 416 ini, ya semestinya dia bisa naik sih pelan-pelan ya. Nah, targetnya kemana? Ke resisten ya. Resistennya ada di kisaran 456 sampai dengan 468. Nah, jadi mestinya bisa seperti itu. Nah, cuma hati-hati. Kalau apa? Kalau ternyata bullnya ini ke depannya dia turun, dia breakdown dari 416. Kalau dia seperti itu, kalian better jauhi dulu. Karena ada kemungkinan memang dia bisa patah tren nih. Dari awalnya bullish bisa jadi bearish gitu ya. Itu kan jelek ya. Nah, habis itu BP. BP seperti apa? BP overall bagus ya, teman-teman ya. Kenapa? Karena ya masih nurut. Kalau kalian lihat nih, ini ada uptrend line-nya yang menunjukkan bahwa tren pergerakannya hingga saat ini ya, ini masih bullish. Nah, sampai detik ini kan barusan diuji nih dari Jumat kemarin. Ini juga kelihatan dia masih bisa bertahan di atas itu. Nah, jadi BP semestinya ya, ini tinggal nunggu waktu dan tinggal menunggu gitu ya, momentum besar dari marketnya aja ya. Untuk at the end semestinya ini bisa jalan gitu ya. Nah, BP punya target di mana? 160 sampai dengan 166 itu dulu, oke? Nah, next kita bahas apa? Sebentar ya. Kita per sektor aja lah supaya lebih gampang ya. Tadi ada yang minta bumi, oke. Bumi, terus BNBR, oke. Bumi, BNBR ya, saham-saham Bakri dulu ya. Supaya nggak lompat-lompat lah. Nah, bumi gimana? Bumi juga overall still good ini, ya. Bahkan kalau kita ngelihat dari sisi flow-nya di hari Jumat kemarin itu kelihatan sangat bagus. Nah, jadi kalau kita ngelihat nih, bentar, ini aku coba tanggal 14 ya. Bentar, ini kok nggak muncul nih. Bentar. Aku coba refresh. Jaringannya agak lemot guys. Mohon maaf ya. Coba kita buka lagi deh. Lemot. Ampun dah. Bumi. Nah, bumi tadi kepotongan. Nah, bumi kalian bisa ngelihat ya di sini. Kalau kita ngelihat dari flow, nah kelihatan apa di hari Jumat kemarin pun gitu ya, dikala dia itu berhasil ya untuk bisa membentuk candle hijau, dia rebound nggak gitu signifikan gitu ya. Dia itu ada diakumulasikan.
Yang akumulasi itu cukup besar dari NI ya. NI, BK, AK, dan kawan-kawan. Nah, kalau kita ngelihat sih ini bukan retail ya. Nah, jadi semestinya memang ada akumulasi yang terjadi di hari Jumat kemarin. Meskipun memang tidak begitu besar ya. Nah, foreign itu secara overall di hari Jumat kemarin itu ada inflow di bumi. Sekitar berapa? Sekitar 28,9 miliar ya. Jadi ya not bad lah secara flow, secara technical juga still good. Bumi semestinya ya pelan-pelan dia masih akan bisa naik, masih cukup cerah view-nya. Targetnya kemana? Targetnya ke 190-an hingga dengan 196. Itu dulu, oke? Okay? Nah, kisaran garis kuning yang aku tandain ini. Nah, pokoknya dia punya view ke sana selama bumi ini tidak breakdown. Ya, tidak breakdown dari mana? Dari supportnya. Supportnya sekarang ada di kisaran 170 hingga dengan 175. Itu untuk bumi. Oke? Okay? BRMS, oke, boleh. BRMS tadi ada satu deh kayaknya. Aku kelupaan ya. Oh iya BNBR. Nah, BRMS dulu ya. Habis itu BNBR. Nah, BRMS gimana? BRMS seperti yang aku gambarin inilah kira-kira ya. Jadi intinya BRMS punya area support ya. Itu di kisaran 600. Selama BRMS tidak breakdown dari sana, arahnya masih bisa lanjut sideways ya. Nah, secara short term semestinya dia masih akan bisa lanjut sideways. Targetnya di mana? Targetnya di 650. Ya. Nah, jadi semestinya in short term dia akan terus apa? Terus konsolidasi di sini-sini aja. Nah, cuma kalau kita ngelihat major move-nya, major trend-nya gitu ya, major view-nya kelihatan sih ini masih still on track ya. Untuk apa? Untuk BRMS ini pelan-pelan akan bisa terus naik. Karena ini juga masih nurut ya dengan uptrend line-nya. Nah, makanya aku cukup yakin juga sih untuk BRMS ini at the end semestinya memang dia bisa breakout. Breakout dari resisten 650-nya. Kalau hal ini terjadi, next targetnya bisa kemana? Ke 690. Sampai dengan 700-an. Oke? Itu untuk BRMS. Nah, habis itu BNBR. BNBR gimana? BNBR mantul ya di hari Jumat kemarin dia mantul dari uptrend line-nya. Nah, artinya apa? Ya, artinya cukup bagus juga sih. Ini BNBR kalau dilihat memang semestinya bisa lanjut naik in short term ke depannya. Targetnya ada di resist terdekat. Resist terdekatnya ada di 104 sampai dengan 109. Nah, ini kalau kulihat soalnya secara flow ya, itu juga cenderung bagus sih di hari Jumat kemarin BNBR-nya. Nah, BNBR itu akan jauh lebih menarik kalau dia bisa breakout ya dari resisten 104 hingga dengan 109 nya. Kalau dia bisa breakout dari sana ya maka sangat clear ya. Dia bisa sampai 120-an, itu possible sekali. Jadi overall still good sih untuk saham-saham Bakri. Masih di dalam tren yang bullish ya rata-rata ya. Nah, next kita bahas apa? Next kita bahas bolehlah saham-saham komoditas sebentar ya. Saham-saham komoditas AMMN. Terus ada TINS, Antam ya boleh lah. Ya, AMMN, TINS, Antam, MDKA tadi kayaknya ada yang bahas gitu ya, ada yang minta. Nah, nanti kita bahas. Nah, tapi sebelum aku lanjut ini gitu ya, aku mau promosi sedikit ya ke teman-teman ya yang sudah gabung, yang lagi gabung di IG Live kita dan mungkin belum tahu info tentang apa sebenarnya yang kita lagi open, apa yang kita sebenarnya lagi lakukan sekarang gitu ya. Nah, jadi kita di sini ini lagi buka basic technical analysis class. Ini adalah batch ke-15 dan ini kita akan adakan di bulan depan teman-teman ya, di hari Sabtu hingga dengan hari Minggu tanggal 12 hingga dengan tanggal 13 September 2026. Dan ini kita adakan ya secara online ya melalui Zoom meeting malam jam 7 malam hingga jam setengah 10 malam, dan ini 2 hari ya teman-teman ya. Nah, di kelas ini kita akan bahas tentang apa? Ya, semua sebenarnya. Tentang cara menarik area support, resisten, cara menggunakan indikator gitu ya, membaca momentum, kira-kira view-nya masih bisa lanjut naik atau enggak gitu ya, atau ini kurang menarik karena memang semestinya masih bisa berpotensi lanjut turun atau sideways gitu ya. Nah, semua kita akan bahas di kelas basic technical analysis kelas ini gitu ya. Nah, jadi untuk kalian yang memang mungkin berminat gitu ya untuk gabung, untuk bisa belajar tentang ilmunya gitu ya, kalian mau analisa sendiri ke depannya, kalian bisa langsung gabung di basic technical analysis class kita ya di bulan depan. Dan saat ini gitu ya, ini masih ada promo early bird-nya. Jadi cukup spesial lah untuk teman-teman ya yang masih mau gabung. Silahkan bisa langsung daftar. Daftarnya lewat mana? Lewat link yang aku sudah pin di chat IG live ini. Kalian catat, kalian klik di browser. Atau kalau mau lebih gampang, kalian ke story mancing saham kita ya, IG ini. Bagian story-nya nanti akan ada poster seperti ini yang aku upload.
Nah, di bagian tengah itu ada kolom linknya, itu kalian tinggal klik aja. Nanti kalian akan melakukan pendaftarannya melalui WhatsApp pribadi kita gitu ya. Nah, jadi kalau kalian berminat silahkan kalian bisa daftar, karena salah satu benefitnya ini juga menarik ya. Selain kalian dapat modul, kalian dapat recording kelasnya, kalian juga akan dapat WhatsApp group ya. Nah, ini adalah grup diskusi kelasnya gitu ya, via WhatsApp. Nah, ini akan bareng-bareng sama aku. Nanti ya kedepannya aku akan terus bantu lah di sana kalau kalian mau tanya-tanya gitu ya. Nah, next kita bahas saham-saham komoditas ya, karena ya cukup menarik ya. Karena apa? Karena tadi aku ada bilang juga kan di brief awal gitu ya, bahwa selain memang market regional Asianya yang cenderung naik hari ini di kala ISG ini lagi libur gitu ya, kelihatan apa? Kelihatan market komoditinya itu juga cenderung naik, teman-teman. Nah, jadi apa? Jadi semestinya saham-saham komoditas yang ada di market kita ini akan diuntungkan semestinya ya, secara pergerakan. Nah, jadi ini cukup menarik untuk kalian bisa watch ya besok-besok, in short term ke depannya lah intinya gitu ya. Nah, AMMN yang aku lihat sekarang itu dia masih cenderung retrace sih kalau dilihat ya. Dia masih cenderung retrace. Dan sekarang itu sebenarnya tepat dia itu lagi nguji kisaran MA20 garis merah. Nah, MA20-nya itu sekarang ada di 4.200. Jadi bisa dikatakan support terdekat dari AMMN itu ada di 4.200. Ya. Jadi kalian perhatikan 4.200 ini. Kalau amit-amit ke depannya AMMN ini masih lanjut retrace gitu ya, dia breakdown dari 4.200-nya, maka bisa-bisa aja sebenarnya. Dan menurutku masih dalam batas yang wajar lah, kalaupun dia itu koreksi ke strong supportnya. Strong support dari AMMN itu ada di kisaran 3.800-an sebenarnya sampai dengan 4.000. Nah, jadi bisa-bisa aja sih AMMN ya kedepannya dia short term retrace ke sana lagi gitu ya. Sebelum ya apa? Ya endingnya dia bisa lanjut bullish, karena kalau kita ngelihat structure pergerakan, kita ngelihat MACD-nya nih ya. Nah, ini sebenarnya masih cukup clear lah bahwa apa? Ya bahwa AMMN ini still on track gitu ya di dalam posisinya yang bullish gitu loh. Jadi ya kalian tinggal sabar aja menunggu waktunya. Nah, kalaupun dia dikasih retrace ke bawah ya kalian bisa manfaatin untuk apa? Ya untuk akum. Karena ini secara company, secara story ini menurutku salah satu yang the best lah teman-teman ya untuk sekarang. Nah, terus habis itu kita bahas Antam ya sama Tins. Ini mulai banyak yang minta saham-sahamnya HH. Ya nanti deh habis ini ya. Nah, Antam seperti apa? Antam overall yes, masih nurut ya, teman-teman. Kalau kulihat ini masih cukup nurut dengan uptrend line-nya ya. Nah, garis merah ini yang aku tarik. Jadi semestinya memang in short term ini masih akan bisa naik. Naiknya kemana? Naiknya kemungkinan besar dia bisa naik ke targetnya ya, resistennya di kisaran 3.200-an. Itu cukup potensial sih untuk Antam bisa capai. Kenapa? Karena secara flow ternyata kalau kita cek ya di hari Jumat kemarin di kala dia itu berhasil naik cukup signifikan, itu akumulasinya jumbo teman-teman ya yang terjadi di Antam ini. Nah, dilakukan oleh siapa? Dilakukan oleh AK. Itu paling banyak tuh. Dia itu akum hampir 60 M ya. Nah, jadi ini bisa dibilang dia yang nyerap hampir semua penjualnya ya. Jadi bisa dibilang memang ini ada akumulasi besar sih di Antam. Jadi cukup bagus. Ini foreign kan juga inflow ya secara overall itu sekitar 61,7 miliar ya. Miliar rupiah di hari Jumat kemarin. Jadi overall good ya untuk Antam. Arahnya bisa ke 3.200. Tins. Nah, Tins juga bagus. Bagus banget sih ini malah. Ini bener-bener kuat teman-teman. Dia habis breakout, dia sempat retrace dulu kan, sempat konsol dulu gitu ya, nguji supportnya lagi gitu ya. Nah, endingnya di hari Jumat kemarin, Tins ini berhasil naik akhirnya. Dia berhasil naik, langsung sebenarnya dia itu nguji ya. Nguji apa? Nguji resisten kuatnya. Resisten kuat dari Tins sekarang itu sebenarnya ada di kisaran 4.100-an ya. 4.000-an sampai dengan 4.100. Nah, kalau kita ngelihat kenaikannya di hari Jumat kemarin itu selain cukup signifikan di sini, kelihatan volumenya ada lonjakan yang luar biasa signifikan juga. Dan kalau kita ngecek Broksum ini yang luar biasa ya. Jadi memang akumulasinya sih jumbo sekali teman-teman di Tins ini ya di hari Jumat kemarin. Itu cukup banyak ya di Akum sama SS, KZ ya broker-broker foreign di bawahnya. Nah, makanya foreignnya juga cenderung
ya cukup jumbo gitu ya. Untuk inflow-nya di hari Jumat kemarin itu sekitar 110 miliar. Nah, jadi bukan main-main lah, secara flow ini bagus. Ya, menurutku masih cukup potensial in short term ke depannya ya. Mungkin besok itu Tins bakalan bisa balik nguji resisten kuatnya di 4000-an sampai dengan 4100. Kalau dia bisa break dari sana, maka dia bisa ke garis biru yang aku tandain. Nah, ini aku dapat dari mana? Dari gap. Ini ada gap nih. Ya, itu belum ketutup. Di mana? Di kisaran 4230. Oke, itu target-target Tins. Nah, terus tadi kayaknya ada yang minta MDKA ya. MDKA seperti apa? MDKA still good juga ya. Dia masih nurut, cenderung nurut dengan uptrend line-nya. Nah, jadi kalau kalian lihat ini uptrend line-nya ya, garis merah. Dia di hari Jumat kemarin sempat koreksi sebentar, nguji deket-deket itu, langsung rebound. Ya, bahkan kalau kita ngelihat ini kenaikannya, reboundnya di hari Jumat kemarin, ini cenderung solid ya. Cenderung cukup signifikan juga gitu ya. Nah, kalau kita ngecek dari Broksumnya, ternyata juga bagus gitu loh hasilnya. Di hari Jumat kemarin MDKA itu cukup besar ya, ada di Akum juga sama AK, DX dan kawan-kawan. Nah, jadi cukup menarik. Dan semestinya sih ini pelan-pelan lah teman-teman ya. Ini pelan-pelan dia semestinya akan bisa terus naik ke depannya. Targetnya kemana? Targetnya yang aku tandain, yang aku harapkan juga, semestinya sih MDKA bisa ke 3200 hingga dengan 3300 itu dulu. Oke? Itu untuk MDKA ya. Nah, habis itu kita bahas apa? Kita bahas ya saham-sahamnya HH ya, boleh ya. Happy Apsoro ya. BRMS tadi sudah dibahas guys. Jadi kalau kalian telat gabung, kalian bisa apa? Kalian nanti bisa cek IG Reels mancing saham ini ya. Oke. Kita lanjut ke Raja Bufa ya tadi ya diminta ya. Raja seperti apa? Sangat disayangkan ya. Dia breakdown, teman-teman. Di hari Jumat kemarin dia breakdown dari support ya. Support sideways-nya. Nah, jadi kalau aku lihat support sideways-nya itu ada di kisaran 850, itu mentok tuh. Ternyata kemarin di hari Jumat kemarin ya, Raja itu turun close di mana? Di 835. Dan ketika dia koreksi, dia breakdown dari support sideways-nya, kelihatan ada lonjakan volume di sini. Nah, sangat disayangkan juga kalau kita melihat dari Broksum, ternyata hasilnya cukup clear ya. Ada distribusi yang terjadi. Dan kalau kita teliti lebih baik gitu ya, di bagian top sellernya, ini yang jadi tidak menarik karena HP ada di sini. Ini ada broker HP kan. Nah, broker HP itu, for your information ya, itu dari catatanku adalah broker yang banyak mengakumulasikan Raja selama dia turun-turun di bawah ini. Nah, jadi bisa dikatakan apa? Setelah dia naik ini, dia mulai taking profit. Nah, jadi memang secara short term, secara overall view saat ini, Raja belum begitu bagus ya. Ini arahnya menurutku pelan-pelan semestinya bisa turun. Ya, pelan-pelan masih akan turun. Belum akan naik lah untuk Raja ya. Nah, Raja sekarang dia sebenarnya punya support paling dekat itu di MA50 garis biru ini. Ini ada di kisaran 825. Nah, cuma probabilitasnya menurutku cukup besar untuk dia itu bisa breakdown sih sebenarnya dari sana. Nah, next targetnya kalau dia breakdown dari 785-nya gitu ya. 825-nya dia bisa kemana? Nah, dia nextnya itu ada di 785. Nah, ini yang tadi aku mau bilang gitu ya. Next supportnya ada di 785. Jadi, ada potensi Raja bisa koreksi dulu ya in short term ya. Kurang begitu bagus lah. Habis itu Bufa. TPIA udah guys ya. TPIA terus apa lagi tadi? Yang di request itu beberapa udah sih. Nah, Bufa itu juga sangat disayangkan ya. Jadi sebelumnya kalau kalian perhatikan, ini kan dia nurut ya. Nurut dengan uptrend line-nya. Nah, menunjukkan bahwa memang secara tren, secara pergerakan, dia cenderung masih naik, masih bullish. Hingga suatu waktu di sini kelihatan ya. Kelihatan Bufa itu dia breakdown. Breakdown dari uptrend ini. Nah, di sini yang jadi kurang menarik adalah dia pelan-pelan terus turun. Nah, artinya apa? Ya secara tren ini sekarang sudah clear bahwa memang Bufa ini lagi bearish ya. Jadi belum menarik juga sih untuk Bufa sementara ini. Nah, Bufa supportnya ada di mana? Support terdekat ada di kisaran 700 ya. Nah, kisaran tepatnya sih sebenarnya di 685. 685 sampai dengan 700. Nah, menurutku ya Bufa pelan-pelan semestinya masih akan bisa turun ya.
Nah, menguji support itu dulu. Itu untuk Bufa. Habis itu ya sekalian lah ya, Ratu ya kita bahas ya. Sama Mina kali ya. Habis itu baru ini dari tadi ada yang minta Inet. DSSA, iya lupa, aduh. Nah itu kelupaan juga ya. Ya boleh nanti kita bahas ya. Nah, Ratu gimana? Ratu ini setelah dia kena kick juga ya dari MSCI ya. Itu kan jadi sentimen yang kurang bagus ya. Untuk Ratu dan ternyata ya memang untuk konglomerasinya HH ya. Karena sebenarnya penurunan ini enggak hanya terjadi di Ratu, tapi di Raja, Bufa itu kan kelihatan juga mereka lagi downtrend kan untuk sementara waktu ini. Nah, Ratu pun sama gitu ya. Jadi kalau kita ngelihat ini dia barusan breakdown dan kalau kita ngelihat ini momentumnya juga cenderung jelek. Ya, overall kalau kita ngelihat memang pergerakannya ini masih cenderung bearish ya sementara waktu ini. Jadi menurutku ya Ratu semestinya in short term ke depannya ini masih akan bisa lanjut turun dulu. Lanjut turunnya kemana? Support kuatnya dulu lah. Nah, support kuatnya sekarang itu sebenarnya ada di kisaran 4.400-an hingga dengan 4.500-an. Kesana dulu. Oke, itu untuk Ratu ya. Habis itu Mina. Nah, Mina habis itu nanti kita bahas tadi itu ada yang minta Inet ya. Sama DSSA. Boleh, nanti kita bahas ya. Nah, Mina adalah salah satu ya. Satu-satunya bahkan ya. Kalau menurutku ini satu-satunya sahamnya HH gitu ya. Yang memang secara price action, secara trend ini masih cenderung lebih kuat dibanding saudara-saudaranya. Yang tadi apa? Yang tadi cenderung sudah pada bearish gitu loh. Nah, sedangkan Mina ini kelihatan cukup clear ya. Ini masih cenderung konsolidasi, masih sideways. Dan sekarang itu lagi nguji-nguji kisaran area support sebenarnya. Di kisaran 260-an, 270-an itu adalah support dari Mina. Nah, jadi selama Mina ke depannya bisa bertahan di atas itu, ya semestinya dia bisa naik gitu loh. Naiknya kemana? Ya ke resistennya. Resistennya itu ada di kisaran 290 itu dulu yang terdekat. Oke, jadi ya semestinya sih secara view juga belum bagus yang gimana-gimana sih untuk Mina ya. Lebih akan cenderung lanjut sideways saja gitu ya. Nah, at least belum downtrend lah. PTRO, TPIA itu sudah semua. Nah, tadi ada yang minta Inet. Oke, Inet, DSSA. Inet gimana? Nah, Inet bagus teman-teman. Ini jujur bagus nih. Karena setelah aku lihat gitu ya. Nah, sebelumnya itu aku agak takut. Kenapa? Karena dia itu breakdown ya. Breakdown dari uptrend lainnya, garis kuning ini. Nah, ini kan tanda yang jelek kan? Nah, selain itu aku ngelihat di sini seperti ngebentuk pattern double top. Nah, jadi aku memang untuk Inet belakangan ini cenderung wait and see nih. Nah, cuma setelah aku perhatikan pergerakannya dalam beberapa hari terakhir ya, dan flow-nya itu menarik sekali. Ya, bahkan di hari Jumat kemarin, dikala saham-saham konglomerasinya nggak yang gimana-gimana ya. Nah, kalian bisa melihat Inet itu di hari Jumat kemarin, dia kan berhasil naik nih ya. Naiknya 4%-an gitu ya, lumayan juga. Nah, akumulasinya besar banget. Dan kalau kita ngelihat dari sisi kanannya, sisi sellernya, ini yang jauh lebih menarik. Karena apa? Karena XL, XC, PD, SQ gitu ya, semua broker-broker retail ada di sisi seller. Nah, jadi bisa kita katakan ya ini ada akumulasi gitu ya. Ada akumulasi yang terjadi di Inet. Nah, intinya tapi sekarang Inet itu masih berjuang sebenarnya. Nah, dia itu masih berjuang apa? Menembus resisten kuatnya. Resisten kuat dari Inet itu ada di kisaran 240. Ya, 240. Nah, jadi kalian perhatikan 240 tuh. Kalau Inet ke depannya bisa break ke atas itu, nah, itu baru bagus, baru top lah. Karena semestinya kalau Inet itu bisa breakout dari 240, ya dia bisa balik bullish gitu loh. Dan dia bisa melanjutkan ya tren bullish yang selama ini ada gitu ya. Nah, artinya dia bisa membentuk higher high. Nah, higher high-nya kira-kira di mana? Sampai 260 itu bisa, teman-teman. 250, 260. Itu next target untuk Inet. Ya, jadi Inet overall good. Terus kita bahas DSSA. DSSA seperti apa? DSSA lumayan bagus sih, teman-teman ya. Ini cenderung kuat juga nih. Jadi kalau kita ngelihat ini memang pelan-pelan sih dia. Pelan-pelan terus membentuk yang namanya higher high, higher low gitu ya. Nah, yang penting apa? Yang penting memang secara arah, secara tren ini kelihatan masih cukup clear ya bahwa DSSA ini cenderung masih bullish memang. Nah, cuma sekarang memang kendalanya apa? Ya dia masih ketahan resisten juga sih sebenarnya. DSSA itu punya kisaran resisten yang cukup kuat. Itu ada di kisaran 950-an hingga dengan 1000-an. Nah, sekarang DSSA itu ada di 1005. Jadi bisa kita katakan sekarang ini dia masih nguji area resistennya.
Nah, cuma kalau kita melihat gitu ya dari stochasticnya, dari RSI-nya, dari MACD-nya, dari pergerakannya gitu ya, structure pergerakannya, ini kelihatan sih probabilitasnya cukup besar ya untuk DSSA itu at the end dia bakalan bisa breakout dari resistance ini. Nah, ketika dia memang bisa breakout dari sana, aku melihat next target untuk DSSA itu kemungkinan besar bisa sampai 1200 ya. Nah, jadi cukup menarik juga sih memang secara jangka menengah panjangnya ini menarik. Ini masih bullish. Masih on track lah gitu ya. Jadi ya tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Cuma hanya perlu apa? Bersabar. Oke. Nah, next BP udah, Dewa belum ya? Beyan. Nah, boleh Beyan dulu ya. Beyan ini kalau kalian tahu gitu ya, ini memang ada dirumorkan gitu ya, dirumorkan memang mau diakuisisi sama grupnya Haji Isam. Jadi grupnya JAR, PB, PG itu ya, Pegun. Nah, itu bilangnya gitu ya, bilangnya mau akuisisi. Nah, makanya dia di hari Jumat kemarin kan juga arah ya kalau kita ngelihat ya. Dan ini memang secara long term view kalau kita melihat ya, ini ada perubahan tren yang terjadi. Jadi ini kalau bisa aku katakan, Beyan itu sudah confirm bullish reversal. Dari sebelumnya dia cenderung bearish, di sini pelan-pelan dia terus membentuk apa? Higher high, higher low. Jadi ini sudah confirm sih untuk dia itu bullish reversal. Dan ini adalah salah satu emiten ya dengan market cap yang paling besar sebenarnya di bursa kita. Dan ini juga, nah yang mungkin kalau kalian bingung gitu ya, kok dari Jumat kemarin hijau pekat, tapi kenapa saham-saham konglonya, saham-saham big banks-nya nggak gitu naik banyak gitu loh. Nah jawabannya ini ya. Jadi Beyan itu yang berkontribusi cukup besar di hari Jumat kemarin itu bisa membuat IHSG-nya itu hijau pekat gitu ya. Nah, karena dia market cap-nya besar, dia arah pula gitu ya dari Jumat kemarin. Nah, jadi ini sih memang yang nge-carry IHSG-nya. Nah, kalau kita ngelihat secara teknikal, ini semestinya memang dia kan lock arah ya. Jadi semestinya memang dia bisa lanjut naik. Nah, itu logika sederhananya. Nah, lanjut naiknya kemana? Kalau aku lihat gitu ya, next target untuk Beyan gitu ya, itu bisa sampai kisaran 15.500-an hingga dengan 16.000. Nah, jadi menurutku ke situ dulu ya, itu targetnya dulu. Nah, tapi kalau dia koreksinya kemana kira-kira? Ya, supportnya dulu lah. Supportnya itu sekarang ada di kisaran angka 12.600 ya, teman-teman ya. Sampai kisaran 13.000. Nah, jadi antara dua ini aja. Kalaupun dia koreksi nguji support dulu. Habis itu at the end semestinya bisa naik ya. Nah, targetnya kalian ingat 15.500-an hingga dengan 16.000-an. Itu untuk Beyan. Habis itu tadi aku mau bahas apa ya? Aku sampai lupa. Habis dari Beyan, Dewa ya. Nah, Dewa belum ya. Dewa JGLE ya, boleh kita coba cek ya. Nah, sebelum aku lanjut ya, aku mau infokan lagi mungkin untuk teman-teman yang tadi ya belum join, belum dapat info dari kita atau kelewatan gitu ya. Nah, jadi saat ini kita itu lagi ada buka ya Basic Technical Analysis Class batch ke-15 ya. Dan ini kita adakan di hari Sabtu dan hari Minggu di bulan depan ya, tanggal 12 hingga dengan tanggal 13 September 2026. Jamnya ini malam ya. Nah, jadi selain ini weekend, ini juga malam ya. Jam 7 malam sampai jam setengah 10 malam. Nah, jadi untuk kalian yang kerja, yang mungkin sibuk gitu ya. Nah, tapi kalian tetap mau ikut kok. Mau belajar gitu ya tentang bagaimana sih cara menganalisa sebuah saham dari sisi teknikalnya. Nah, kalian bisa langsung apa? Langsung daftar ya. Langsung daftar melalui link yang aku sudah pin di chat IG live ini. Atau kalau mau lebih gampang, kalian bisa langsung cek story mancing saham kita. Nanti akan ada poster seperti ini yang aku upload. Di bagian tengahnya itu ada kolom linknya. Kalian tinggal klik dan itu nanti akan langsung ke direct kemana? Ke WhatsApp pribadi kita ya. Jadi nanti pendaftarannya akan dilakukan melalui WhatsApp. Jadi kalau kalian mau tanya-tanya dulu seputar kelasnya, silahkan juga di WhatsApp itu. Nah, karena apa? Karena spesialnya saat ini itu masih ada biaya promo early bird-nya. Jadi yang biaya 300.000 itu masih ada. Dan ini terbatas ya teman-teman ya. Ini hanya untuk 30 orang pertama. Dan ini masih ada. Jadi kalau kalian mau daftar, kalian mau gabung, kalian mau
dapatin promonya, nah silahkan bisa langsung daftar sekarang karena masih ada promonya. Dan ini salah satu benefitnya gitu ya, selain kalian akan dapat modulnya, kalian akan dapat recording classnya. Nah, yang menarik adalah kalian juga akan kita masukin ke grup diskusi kelasnya via WhatsApp. Nah, jadi nanti aku akan terus bantu lah ke depannya di sana, dan ini memang sifatnya lifetime ya untuk grup diskusi kelasnya. Jadi kalau kalian mau gabung, silahkan bisa langsung daftar ya. Nah, next kita bahas Dewa. Lalu tadi ada yang minta JGLE ya. Ya boleh. Nah, Dewa dulu. Dewa seperti apa? Dewa overall masih sideways ya. Nah, masih sideways. Range-nya antara apa? Range-nya antara supportnya 430-an hingga dengan 440-an. Hingga resistennya. Resistennya di mana? Ada di kisaran 470-an, 480-an. Nah, jadi kalian catat ya. Support resistennya. Nah, ini ada kemungkinan sih Dewa ini masih akan terus apa? Terus konsolidasi sana. Nah, cuma kenapa ini panahnya ke bawah kok? Nah, ini adalah skenario worst case. Karena setelah aku lihat gitu ya, ini ada yang namanya, nah, ada yang tahu nggak? Ini ada namanya apa nih? Ini di indikator RSI-nya. Ada yang tahu? Ini intinya apa gitu ya? Nah, ini kan lagi naik nih. Ini kan masih naik nih. Tapi indikatornya turun. Ada yang tahu? Nah, boleh jawab deh. Supaya kita dua arah juga gitu ya. Aku mau minum dulu gitu ya. Nah, sambil aku mau lihat kalian ngerti nggak sebenarnya apa yang kita bahas ini. Ini ada apa? Ayo. Price-nya masih naik, indikatornya turun. Nah, ini ada apa? Nah, ini ada yang jawab ya. Dari Kak Joey 88. Bearish divergence. Nah, itu tahu, itu pintar tuh. Ya, jadi jawabannya benar. Jadi kalau kita ngelihat gitu ya, Dewa ini kurang menariknya adalah dari sisi hal ini. Ya, dan aku ngelihatnya juga stochasticnya itu kan sebelumnya sudah muncul apa? Muncul signal sell kan? Dia sudah muncul signal sell. Nah, dia itu pelan-pelan walaupun Dewanya ini masih kuat ya untuk lanjut konsolidasi. Stochasticnya turun terus. Nah, turun terus artinya apa? Artinya memang secara momentum kenaikan itu terus melemah. Jadi selain momentumnya ini mulai hilang gitu ya, di sini ada signal bearish divergence. Nah, artinya apa? Ini hati-hati nih. Kalau ke depannya amit-amit Dewa dia breakdown dari 430-nya ya, supportnya sampai dengan 440, dia breakdown dari sana. Kalian mesti aware tuh. Karena Dewa ada potensi ini. Ketika dia breakdown dari sini, dia bisa turun jauh lebih dalam. Dan next strong supportnya setelah dicek itu ada di kisaran 380-an hingga dengan 400. Jadi cukup sakit juga. Kalau amit-amit apa? Kalau amit-amit Dewa itu breakdown, dia turun ke sana. Makanya apa? Ini aku cenderung masih wait and see ya untuk Dewa ya. Nah, cuma ini memang belum confirm. Itu adalah potensi. Ya, jadi itu belum confirm, belum 100% pasti benar. Nah, jadi kalian ngejagain aja dulu ya area supportnya ini, resistennya ini. Sekarang sih masih sideways. Itu untuk Dewa. Terus JGLE ya, JGLE belum dibahas tadi. Nah, JGLE masih konsolidasi, masih aman-aman aja teman-teman ya. Nah, kalau kita ngelihat Broxum ya nggak gitu bagus sih sebenarnya ya. Cuma menariknya memang dari sisi net foreign buy or sell-nya kelihatan dari Jumat kemarin foreign itu ada inflow ya. Sekitar 3,4 miliar. Nah, jadi kalau aku lihat overall JGLE still good, bahkan ini kayak ngebentuk pattern bullish flag juga bisa ini. Nah, jadi ini cukup menarik sih menurutku ya. Nah, intinya JGLE dia itu kalau masih mau terus menarik, dia harus bisa bertahan di atas supportnya. Supportnya ada di mana? 80 hingga dengan 85. Selama dia tidak breakdown dari sana, arahnya masih akan bisa naik. Resist ada di kisaran 100 ya. Nah, itu dulu deh. Itu untuk JGLE. Dewa sudah, JGLE udah. Sebentar ya, aku coba lihat yang lain yang menarik ya. Ada yang minta Gia. Nah, boleh. BP, BNBR udah ya. Brand belum ya? Oke, brand boleh deh. Brand boleh, Bumi udah, Dewa udah. Jadi brand, Gia dulu ya. Gia, terus brand. Gia ini kan ada di pom-pom oleh siapa?
oleh Pak Presiden kita sendiri ya. Nah, itu kalau kalian nonton, kalian perhatikan ya pidato beliau di hari Jumat kemarin, kalian akan melihat apa? Gia itu salah satu yang di mention di sana. Ya. Nah, Gia kalau kita ngelihat memang di hari Jumat kemarin juga naik gitu loh. Dia berhasil rebound. Nah, kalau kita ngelihat memang pergerakannya hingga saat ini ya, dia itu masih cukup nurut dengan apa? Dengan MA5. Nah, jadi kalau menurutku sih masih cukup bagus sih untuk Gia ya. Ini arahnya masih uptrend in short termnya. Nah, targetnya kemana? Targetnya sebenarnya yang paling dekat ya, kalau kita berbicara yang paling dekat, Gia itu punya target di kisaran 80, angka psikologis juga lah, dan itu di sana juga ada MA 200. Kalian perhatikan 80-nya dulu. Kalau memang Gia ini bisa terus naik, bisa breakout dari sana, maka sebenarnya bisa-bisa aja gitu ya. Next targetnya Gia itu bisa ke 90-an. Nah, jadi kalian apa? Kalian perhatikan 80-nya dulu. Ya, itu untuk Gia. Overall sih still bullish lah untuk Gia. Habis itu brand ya. PTRO udah guys. Nah, jadi aku tidak akan mengulangi lagi yang sudah dibahas ya. Nah, brand seperti apa? Brand lagi retrace. Dia kepentok ya. Kepentok apa? Kepentok area resistennya. Dan ini kita itu kalau nggak salah juga ada tradingin nih. Nah, aku coba cek ya. Ini dimancing saham community kita. Brand itu kalau nggak salah aku juga ada tradingin nih. Kapan ya? Nah, ini dia. Ya, ini di hari apa? Hari Rabu ya. Nah, hari Rabu pagi-pagi aku ada nge-call gitu ya. Saham-saham PP jalan. Coba kita trade brand guys. Ku cek posisinya juga pas masih di uptrend line ya. Nah, kita entry itu di kisaran 3.300-an. Aku ingat tuh. TP-nya sebenarnya kita cuma targetin sampai 3.500-an ya. Nah, kita ngelihat di hari Rabu ya. Nah, hari Rabu yang candle hijau pekat. Nah, jadi kita memang masuk di 3.300-an, langsung terbang di hari itu. Dia naik sampai berapa? Bahkan sampai 3.700. Nah, ini memang jackpot juga lah gitu ya. Kita dapat jackpot di brand hari Rabu kemarin. Dan ini memang kenapa kita suruh TP gitu ya. Karena di sini sebenarnya mulai dari 3.500 itu ada resisten. Nah, cuma memang saat itu dia berhasil break. Nah, ketika dia break, dia menuju resisten berikutnya. Resisten berikutnya ada di mana? Nah, ternyata setelah dicek memang resisten berikutnya untuk brand itu ada di kisaran 3.700-an hingga dengan 3.800-an. Makanya kalau kalian perhatikan nih, ini brand apa? Brand ketahan di situ, habis itu dia koreksi. Nah, jadi ini adalah koreksi yang wajar ya, koreksi sehat. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Nah, sekarang brand itu punya kisaran area support ada di mana? Di kisaran 3.500 sekarang. Nah, jadi kalian perhatikan dulu nih, 3.500-an nih. Kalau memang brand kedepannya bisa terus bertahan di atas itu, bisa rebound dari sana, nah mestinya sih dia bisa balik ya ke resisten kuatnya di kisaran 3.700-an hingga dengan 3.800-an. Nah, cuma hati-hati, kalau dia ternyata masih terus turun, dia breakdown dari sana. Nah, ini sebenarnya menarik ya. Untuk apa? Untuk kita tungguin lagi, untuk kita akum lagi ke depannya. Nah, karena kalau dia amit-amit dia breakdown dari 3.500-annya ini, brand itu bisa turun sampai strong supportnya lagi di kisaran uptrend line-nya. Ini ada di mana? Ya 3.300-an lagi gitu ya. Nah, jadi itu untuk brand. Tin sudah. Terus apa lagi ya? Yang menarik ya. Aku nggak akan semua lah aku bahas. Ini sudah mau jam 9, jadi kita bahas Inco. Ada yang minta Inco, ya boleh. Terus habis itu ISAT. Oke. Inco ISAT dulu ya. Inco gimana? Inco juga pas ketahan apa? Ketahan uptrend line ya. Jadi bagus sih. Inco aku melihat semestinya sih in short term mungkin besok-besok gitu ya. Ini masih akan bisa lanjut naik. Inco itu punya resisten ada di kisaran 5.350 hingga dengan 5.550. Ya, dia bisa ke sana lah in short term ya. Itu untuk Inco. Habis dari Inco tadi ada yang minta ISAT ya. Lupa. Ya boleh kita bahas. ISAT seperti apa? ISAT masih bullish. Nah, cuma dia itu masih nguji area resisten kuat kalau aku cek. Resisten kuatnya itu ada di kisaran 2.400-an hingga dengan 2.600 ya, teman-teman ya. Nah, setelah aku cek di sana. Nah, jadi sekarang apa? Sekarang ya lagi nguji resisten nih. Nah, kalian perhatikan aja.
Kalau ISAT bisa breakout dari resisten ini 2400-an hingga dengan 2600, ISAT bisa lanjut naik. Lanjut naiknya kemana? Nah, ini cukup jauh sih. Setelah dicek, ISAT itu punya kisaran next resistance ya. Itu ada di kisaran 2700-an hingga dengan 2800-an. Nah, next targetnya bisa sampai sana. Kalau apa? Kalau ISAT bisa breakout dari resistance sekarang di 2400-an hingga dengan 2600. PKTR udah, Brand udah, BRPT udah, Antam udah. Nah, semua udah dibahas ya. Energi udah belum? Ya, boleh. Energi belum. Sama ESA ya boleh lah. Sama HUMI, oke. Nah, aku bahas ya satu-satu ya. Energi overall still sideways. RI-nya ditunda lagi guys ya. Jadi apa? Jadi ya bersabarlah gitu ya untuk yang holder energi. Ini mestinya sih masih akan terus sideways aja nih. Menunggu kepastian RI-nya kapan ya. Jadi energi supportnya ada di mana? Supportnya di kisaran 1200 itu yang cukup kuat. Selama dia bisa bertahan di atas itu, dia bisa rebound. Targetnya di 1300 hingga dengan 1350. Nah, jadi ada kemungkinan pergerakannya bisa seperti ini. Cenderung konsolidasi. Ya, cenderung sideways. Itu untuk energi, terus ESA, sama HUMI. ESA, ya ini karena dia kena kick juga ya. Kena kick indeks MSCI. Dia koreksi lumayan. Nah, cuma menariknya adalah ESA itu masih kuat. Bertahan di mana? Di uptrend line-nya. Nah, jadi cukup menarik ini. Ini kalau kalian mau coba akum, ini sebenarnya cukup menarik di angka 635 ya. 635 itu menarik tuh. Jadi dekat-dekat situ, itu pas di kisaran uptrend line-nya. Jadi probabilitasnya cukup besar untuk ESA itu bisa rebound dari sana. Nah, kalau dia memang bisa kuat ya, bisa rebound. Targetnya bisa kemana? Ya balik less high lah bisa gitu ya. Balik ke atas angka 700 itu kan lumayan ya, hampir 10%-an lebih tuh. Nah, jadi itu bisa kalian manfaatkan juga. HUMI menarik juga ini. Ini masih nurut ya dengan uptrend line-nya. Aku tarik. Ya masih bullish lah arahnya teman-teman. Ini pelan-pelan dia akan bisa terus naik nih. Targetnya di mana? Target terdekat 160-an nih. Lalu next ya 170-an. Nah, itu untuk HUMI. Nah, habis itu TPIA udah. Oke, aku mau infokan lagi terakhir ya teman-teman ya. Nah, jadi kita saat ini sedang membuka kelas Basic Technical Analysis Class ya. Ini adalah batch ke-15 dan kita akan adakan di bulan depan. Ini kelasnya 2 hari ya, serangkaian. Di hari Sabtu hingga dengan hari Minggu, tanggal 12 hingga dengan tanggal 13 September 2026. Dan jadwal kelasnya ini malam, jam 7 malam hingga jam setengah 10 malam. Online via Zoom ya. Nah, jadi untuk kalian yang mau belajar ya tentang ilmu technical analysis itu seperti apa dari dasar banget gitu ya. Kok aku masih pemula, aku tapi mau belajar, apakah bisa ikut? Bisa. Karena ini kita bahas dari nol ya, dari nol sampai kalian bener-bener Kalian bener-bener bisa analisa saham secara mandiri gitu ya, melalui perspektif teknikal. Dan ini saat ini yang menarik karena masih ada promo early bird-nya. Promo early bird-nya ini terbatas hanya untuk 30 orang pertama. Jadi kalau kalian mau gabung ya, mau belajar tentang ilmunya, ilmu teknikal, dan kalian mau dapatin promo early bird-nya, sekarang waktunya gitu ya, karena masih ada dan ini terbatas gitu ya. Jadi kalian bisa langsung daftar. Daftarnya di mana? Di link yang aku sudah pin di chat IG live ini. Atau kalau mau lebih gampang, kalian langsung ke story Instagram Mancing Saham kita. Nanti di sana akan ada poster yang aku post seperti ini, persis. Di bagian tengahnya ada kolom linknya. Kalian tinggal klik, itu akan langsung ke direct ke WhatsApp pribadi kita ya. Nah, program benefitnya ini juga cukup menarik. Kalian selain dapat modul, selain dapat recording, kalian juga akan dapat apa? Dapat WhatsApp grupnya ya, grup diskusi kelasnya, dan ini lifetime via WhatsApp, dan aku akan terus tuntun ke depannya di sana. Oke, kayaknya itu aja ya teman-teman ya yang bisa aku bahas malam ini. Ini sudah jam 9-an ya. Kita sudah 1 jam membahas dan cukup banyak yang tadi kita bahas, mulai dari ISG-nya, dari saham-saham Kongo, saham-saham yang lagi hot gitu ya, diperdagangkan belakangan ini. Ya semoga benar marketnya di sisa bulan Agustus ini masih cerah,
besok masih bisa aman-aman aja gitu ya setelah libur panjang. Dan semoga ya harapannya bisa hijau gitu ya, mengingat apa, market globalnya kan juga hijau hari ini. Dikala apa? Dikala ya ISG-nya masih libur gitu ya. Jadi ya semoga cerah lah. Tidak ada yang perlu ditakuti, hanya perlu bersabar dan ya pintar-pintar aja membaca pergerakan marketnya. Oke? Jadi semoga bermanfaat, semoga membantu. Happy trading untuk besok dan kita bertemu lagi di minggu depan. Oke? See you guys. Selamat malam, selamat beristirahat.